bangsa ini sudah merasakan menjalani waktu kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang, yang dalam sejarah dicatat kalau Belanda menjajah kita 3,5 abad. Kemudian dijajah oleh Jepang 2,5 tahun ya, sampai 1945. Kita baru merasakan merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Betul Bapak Ibu? Tanggal 17 Ramadan ya, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kenapa bangsa Indonesia lama dijajah Belanda? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang terkaya, Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, keyakinan saya, Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Negara lain mungkin punya 4, punya 3, punya 2, atau punya 1. Tapi justru bangsa kita punya 7 kekayaan alam sekaligus. Apa saja kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus, Bapak sekalian? Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik dan terbesar di dunia, yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, ya, Provinsi Papua, Irian Jaya. Ya, yang mana membuat Amerika ingin menguasai emas kita ini. Di mana kekayaan yang emas yang ada di Papua ini memiliki jumlah yang sangat besar sekali. Maka kalau dieksplorasi, ini akan menjadi sumber kekayaan terbesar bagi kita. Apalagi konon belakangan ditemukan ada uranium di bawah emasnya, di mana uranium ini harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Hari ini emas berapa per gramnya, Bu? 700 ya? 700 ribuan kali 100, 700 ribu dikali 170 juta. Nah, uranium 1 gramnya 70 juta. Nah, kita lebih dari ton. Ya, luar biasa. Nah, ini kayanya Indonesia hanya dengan emas saja. Ada satu lembaga survei dari majalah The Mining International, ya, itu melakukan survei untuk meneliti seberapa besar kekayaan Freeport. Ya, pada 1 tahun saja dihitung, tahun 2007, The Mining International pernah meneliti kekayaan emas kita. Freeport di tahun 2007 saja penghasilannya 6.255 miliar dolar. Ya Bapak Ibu, bukan rupiah. Kursnya ini adalah dolar. Ya, 6.255 miliar dolar. Ini tahun 2007. 2007 dolar berapa? 12.000, 10.000. Kalau seandainya saat itu 10.000 ya, andaikan dolar saat itu 10.000 dikalikan 625 miliar, berapa? Terhitung tidak? Coba 6.255 miliar dikali 10.000, berapa? Sekian dan terima kasih Bapak. Susah menghitungnya ya. Berarti dikali 10.000, berarti 60 triliun 255 miliar. 10.000 ya. 62.555 triliun rupiah 1 tahun Bapak Ibu. Hutang kita lunas hanya dengan penghasilan 1 tahun. Betul ya hitungannya? Allahu Akbar. Faqat bihadza dhahab takun Indonesia hadza agna balad fil alam. Hanya dengan emas ini bangsa kita sudah kaya. Ada satu lembaga survei melakukan penghitungan, mengaudit kekayaan emas kita. Nah, andaikan dari sejak emas kita dieksplorasi pertama kali tahun 1967 di era Presiden Soeharto berkuasa 1 tahun ini, 1 tahun pertama ya, atau 2 tahun pertama, kemudian jika dihitung semua emas itu dikumpulkan yang sudah dieksplorasi plus ditambah emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium yang ada di bawah emas, itu dijumlahkan semua, maka per kakak
per kakak Bapak Ibu, catat, per kakak bisa mendapatkan 2,7 ton emas per kakak. Ibu-ibu punya berapa kilo emas di rumah? Punya berapa kilogram Bu emas di rumah Bu? Saya punya 185 kilogram emas di rumah. Mohon maaf, saya tidak sombong ya. 185 kilogram emas di rumah. Mas Ali, Mas Raihan, Mas Sauki, Mas Syafiq, kalau dijumlah itu sekitar segitu. Bayangkan per kakak dapat 2,7 ton emas Bapak Ibu di Indonesia. Bapak Ibu ayo, mimpi apa yang belum kita wujudkan? Silakan dengan 2,7 ton emas. Ya, menikah 4 kali sekaligus bisa. 2,7 ton emas ya. Membeli negara bisa. Bayangkan. Jadi andaikan memang karunia emas ini disyukuri dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi negara termakmur di dunia. Baik, kita percepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari deretan pegunungan Merapi yang ada di muka bumi, ada deretan Merapi, Kaukasus dan Mediterania, 40% ada di Indonesia. Artinya 40% geotermal dunia, bumi ada di tanah air kita. Maka ini menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan gas alam terbesar. Ya, bayangkan panas buminya 40% kita punya. Hanya oleh satu Indonesia saja, 40%. Karena memang Indonesia terdiri di pegunungan Merapi. Walaupun resikonya besar. Kalau semua gunung Merapi hancur, ya hancur Indonesia nih. Ya. Nah, ini luar biasa. Harusnya gas kita ini murah Bapak Ibu, atau gratis bagi rakyat Indonesia. Kan undang-undang menyatakan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kayaknya undang-undang ini harus sering kita baca nih. Dan harus kita ingatkan pada pemerintah. Kalau kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah digunakan dan dikelola oleh pemerintah, oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul ya? Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, kenyataannya Bu, gas LPG kita gratis apa mahal Bu? Nah, sudah harus bayar, itu juga mahal. Harusnya gratis Bu untuk negara kita. Ini versi saya seorang ustadz ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita punya tambang batu bara. Ini saya revisi, bukan yang terbesar. Seorang mahasiswa pertambangan ITB mengatakan, Ustadz kita bukan yang terbesar Ustadz. Yang terbesar itu Meksiko. Cuma eksportir kita yang terbesar. Yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Ya, kita tahu kalau Riau ini penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia juga ya. Cukup besar penghasilan kelapa sawit yang dimiliki oleh Riau ini. Nah, ini bukti Indonesia memiliki kekayaan alam yang dahsyat dari sisi kultur tanah, geologisnya. Kemudian kita ini negara dengan kepulauan terluas lautnya. Karena kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, maka kita otomatis punya kekayaan laut yang besar. Sampai-sampai kita dijuluki the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas di dunia. Ya. Cuma permasalahannya, sudahkah kita yang menikmati kekayaan flora fauna dan kekayaan laut kita? Ya, ada satu hal yang cukup menarik kalau kita pahami dari perusahaan Jepang. Jepang itu negara yang wilayahnya itu ada dalam ring of fire, ada dalam patahan dunia dari lempeng bumi. Jadi wajar kalau negara ini seringkali terkena gempa dan tsunami. Dan mereka, kultur negaranya tidak bisa memiliki perkebunan yang luas karena negaranya pegunungan. Dan juga pegunungannya tidak bisa dijadikan perkebunan yang menjadi andalan komoditi dari sisi perkebunan untuk kelas dunia. Tapi mereka punya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada satu perusahaan ikan terapung tidak punya kantor di darat, tapi kantornya di atas air. Ya, setiap kali ingin memproduksi ikan, ya produk dari pengolahan ikan, mereka tinggal melayarkan 3 armada, beberapa armada kapal lautnya. Ya, ada 3 armada yang mereka kembangkan. Ada yang ke Tanjung Priok di Jakarta, ada yang ke Tanjung Emas ke Semarang, Jawa Tengah, ada yang ke Tanjung Perak, Surabaya. Ini kapal tidak pernah berbalik, terus saja maju. Dengan izin dari pemerintah, dari Bea Cukai Indonesia, pemerintah Indonesia izin untuk mengambil ikan, mereka beli sekian rupiah,
Ya, mereka hitung-hitung dengan kemampuan teknologi industri ikannya ini, mereka untung. Mereka berlayar, lalu mereka mengambil ikan kita. Ya, diolah, masuk ke pencucian, lalu kemudian masuk ke sterilisasi, lalu dipotong, pemotongan, masuk ke sterilisasi lagi, lalu masuk ke pembumbuan, pemasakan, dibikin matang, dimasak, campur saus, kecap campur saus dan tomat, ya pakai cabai juga, dengan mesin yang canggih, dengan teknologi yang canggih, lalu memasuki pada pengepakan di kaleng, udah gitu dipanaskan lagi, dipasteurisasi, lalu pengepakan. Selesai pengepakan dalam bentuk kardus, lalu sampai dikepak menjadi apa tuh? Ya, itulah ya. Sampailah ke Indonesia. Lalu dijual. Dijualnya ke siapa? Ke rakyat Indonesia. Ya. Ikannya ikan siapa? Ikan kita. Kita pengen dapat, harus beli kan? Padahal ikan-ikan kita. Jadi ketika Jepang pulang bawa apa? Ya uang kita. Padahal ikannya ikan kita. Ya, yang menikmati kita, tapi yang bawa uang kita Jepang. Jadi sudahkah kita menikmati kekayaan laut kita? Nah, ini evaluasi kita ya. Yang keenam, karena Indonesia negara pulauan juga dan memang memiliki hutan tropis yang terbaik dan terluas, sehingga sumbangsi oksigen untuk udara dunia bumi ini itu sebagian besar dari Indonesia, sehingga Indonesia ini dijuluki paru-paru dunia. Ya, walaupun perjuangan bagi masyarakat Riau ini harus bertahan karena selalu ada kebakaran ya. Baik, yang ketujuh yang terakhir, karena kita negara kepulauan, maka kita qadarullah ya, Allah menakdirkan pulau-pulau kita ini memiliki daya eksotis wisata yang mengagumkan. Ya. Dan ini merupakan sumber devisa yang besar bagi bangsa ini. Ya. Jadi dari 7 kekayaan alam ini Bapak Ibu, yakin kita negara paling kaya di dunia?